Halo Valentinus, pandemi pendidikan tengah menjadi perbincangan hangat sekarang bagi teman-teman yang merasa pintar karena melihat konten-konten bodong. Mereka merasa pintar karena melihat konten-konten yang menurut mereka itu adalah pembodohan dan bodoh. Apakah benar numerik dan literasi di Indonesia itu kurang baik? Kemarin kita sudah membahas perbedaan pendidikan di Cina dan juga di negara lain. Nah, kemudian hari ini kita akan mungkin membahas perbedaan pendidikan Indonesia dan geser sedikit ke timur ya, Bang ya. Karena sekarang kita ada Bang Teguh. Ya, mungkin bisa kenalan langsung. Beliau ini seorang penulis, translator, pengajar, wah banyak sekali profesinya Bang Teguh ini ya, Bang ya. Mungkin bisa kenalan sendiri Bang Teguh. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Teguh Satria. Saya mahasiswa alumni UN Syarif Hidayatullah, Fakultas Dirosat Islamiyah. Sebagai pecinta bahasa Arab, saat ini pun mendedikasikan diri untuk berkecimpung dalam dunia bahasa Arab, mengajar bahasa Arab juga. Kemudian, alhamdulillah dari bahasa Arab itu bisa merasakan bagaimana kehidupan di Arab. Gitu. Hmm. Jadi singkatnya demikian. Oke, berarti karena bahasa Arab bisa ke negeri Arab gitu ya, Bang ya. Alhamdulillah. Kaifa halukum ya Ustaz? Alhamdulillah khair. Khair. Jadi ya cuman itu aja taunya. Baik, mungkin kita dikasih tahu sama teman-teman. Kita ketemunya dulu di mana, Bang? Di seminar FITK ya? FITK ya, Musma itu ya Iya, kali itu ya. Jadi kita waktu itu teman-teman sama-sama diundang di seminar gitu ya. seminar betul. Speaker sama-sama speaker, tapi ya saya duluan terus belum sempat ngobrol. Nah, kali ini baru sempat ngobrol teman-teman. Alhamdulillah. Ya, karena saya di bahasa Inggris, beliau di bahasa Arab, mungkin kita ada korelasi ya. Nah, mungkin langsung aja ke pengalaman pembelajaran di luar negeri atau di Timur Tengah. Ya, jadi alhamdulillah semester 6 ke 7 itu ada kesempatan untuk ikut seleksi MOSMA, program Student Mobility dari Kementerian Agama. Sebetulnya bukan hanya ke negara Arab, tapi juga negara-negara Inggris, Amerika yang English speaking countries gitu. Alhamdulillah karena saya basicnya Arab, jadi saya daftar dan keterima di Universitas Zaitunah di Tunis, yang bahasa kesehariannya di sana bahasa Arab selain juga Perancis karena jajahan Perancis. Pelajaran Prancis. Ya di Zaitunah alhamdulillah mendapat ilmu dan pengalaman baru. Dari sanalah saya menulis skripsi sehingga semester 8 ketika pulang bisa langsung mempersiapkan diri untuk sidang. Dan tentu beberapa perbedaan yang saya rasakan antara di Tunis dan Indonesia dalam hal pendidikan itu dapat saya jelaskan di sini. Di antaranya adalah bahwa di Zaitunah merupakan universitas Islam satu-satunya di Tunis. Tunis itu kan negaranya tidak sebesar kita ya, jauh. Tapi meskipun negaranya 90% bahkan Muslim, tapi universitas Islam hanya satu di sana itu Zaitunah. Pun tidak sebesar universitas-universitas yang ada di Indo, tapi tetap saya akui dan kami rasakan di sana bahwa kualitas pengajarannya, pembelajarannya, kualitas keilmuan guru-gurunya, dosen-dosennya itu luar biasa. Ulama-ulama terkenal juga banyak lahir dari rahim Zaitunah, yang kita katakan dalam banyak literatur mengatakan Zaitunah adalah universitas pertama di dunia yang memberikan legal ijazah formal kepada mahasiswanya di beberapa abad lalu sebelum Barat dengan Harvard dengan Oxford. Zaituna udah lebih dulu. Ya, pertama ya. Ya, kemudian disusul Al Azhar, disusul Qarawiyyin. Jadi di sana lebih mengedepankan critical thinking. Selain juga hafalan itu perlu. Kemudian di sana kita lebih konsentrasinya pada makosid syariah. Makosid syariah itu tujuan-tujuan dibalik diberlakukannya hukum-hukum syariat. Kenapa kok ada hukum misalnya hukum kisos, itu untuk hifdzun nafas, untuk mempertahankan jiwa. Kenapa kita tidak boleh untuk meminum khamr hifdzul akal supaya akal kita tidak tergoyah. Dan itu yang ditekankan. Jadi dan makosid syariah itu disepakati oleh berbagai aliran, berbagai madhab, bahkan lintas agama pun. Jadi agama hadir untuk melindungi manusia, untuk menjaga manusia dari segi harta, dari segi jiwa, dari segi pikiran, dari segi
nama baik pun ada, bahkan belakangan ada dari segi lingkungan, agama hadir untuk menjaga lingkungan. Iya. Jadi begitu. Jadi pembelajaran di sana itu lebih inklusif, lebih aktif, mahasiswa dituntut aktif dan critical thinking yang dikedepankan. Jadi kita diajari untuk berpikir 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 kritis gitu ya. kritis, Nah, jadi kenapa Pak, kenapa kayak gini? Kenapa kayak gini? Jadi kayak gini karena ini gitu ya. betul. Bukan kayak di sini mungkin menghafal terus jawabannya A, B, C gitu mungkin ya. Ya, jawaban-jawaban pasti itu. Ya. Pasti-pasti gitu ya. Nah, kemudian kan tadi sudah disinggung dari awal itu kenapa gini, kenapa gitu gitu kan. Tapi masih banyak di negara kita ini yang masih mendeklarasi perbedaan misalnya kayak kamu NU, kamu Muhammadiyah, padahal teman-teman saya juga yang di apa namanya di Al Azhar itu mereka mengatakan semua itu sama aja, semua semua benar, semua ada dalilnya dan lain-lain. Kalau menurut Bang Teguh gimana? Orang akan terbuka seiring dengan dia banyak membaca. Hmm. Orang akan sempit dan merasa bahwa dirinya yang paling benar, yang lain salah, manakala dia merasa cukup dengan apa yang sudah ia pelajari dan merasa sudah bisa gitu. Seiring dengan bertambahnya pengetahuan, dengan memperkaya diri dengan literasi-literasi yang ia baca, maka seiring dengan itu pula ia akan bertambah lebih harmonis, kemudian mengedepankan toleransi dan terbuka. Artinya tadi saya katakan bahwa kalau seseorang sudah merasa diri sudah mampu, sudah bisa, itulah yang bahaya. Jadi perasaan itu bisa membuat dia ujub, merasa besar, takabur, sehingga yang lain itu di bawah dia semua. Titik awal kebodohan Titik ya. awal kebodohan, la yazalul mar'u aliman madama fi talabil ilmi fa idza dhanna annahu alima faqad bada'a jahlu. Orang akan terus dikatakan alim manakala ia penasaran dan menuntut ilmu. Namun kalau sudah merasa berhenti cukup pintar dengan ilmu yang sudah didapat, itulah titik kebodohan. Betapa dulu Imam Ghazali mengajarkan kalau melihat anak kecil, pandanglah bahwa dosanya lebih sedikit, hormatilah dia. Kalau melihat orang sudah tua, lihatlah bahwa usianya lebih banyak, ibadahnya pun lebih banyak. Jadi melihat orang lain itu jadi potensi-potensi benar gitu. Mengedepankan husnuzon sebelum suudzon gitu. Boleh kita untuk memfilter pikiran-pikiran, tapi ada caranya, ada tahapannya. Tabayun klarifikasi dalam Islam juga dijelaskan. Dakwah pun demikian, tidak lantas kamu salah, saya benar. Justru orang akan lari gitu. Makanya Islam mengajarkan basyiru, kabarkanlah gembira, wala tunafiru. Jangan kabarkan orang-orang yang dapat membuat mereka lari gitu. Jadi NU, Muhammadiyah, Persis dan lain sebagainya itu kan organisasi kemasyarakatan. Masing-masing punya ciri khas, masing-masing punya pegangan, masing-masing punya kebenaran yang diyakini oleh kelompoknya masing-masing. Selama masih ada titik persatuan yang bisa dijadikan sebagai pegangan, satu sama lain harus saling menghormati, sama-sama dalam lingkup kebinekaan dan NKRI begitu. Syekh Mustafa Ali Yakub, kiainya Darsun, itu menulis buku yang sangat menarik, Titik Temu Wahabi dengan NU. Selama ini kan kita tahu Wahabi dengan Iya Islam. Slack mulu. Iya. Beliau menulis bahwa ada loh titik temunya. Itu kan menarik. Ulama itu memandang sesuatu yang bisa menyatukan, bukan malah memisahkan. Ya, meskipun banyak sekali perbedaan, carilah titik temu yang dapat mempersatukan gitu. Dan kata Sayyidina Ali itu yang sering saya dengar, la ta'rifil haq birrijal, i'rifil haq wa ta'rif rijalah. Ketahuilah kebenaran dengan ilmu. Kita akan tahu mana yang benar dengan ilmu. Jadi kebenaran tidak dapat diidentikan dengan siapa yang mengatakan. Tapi kalau kita tahu kebenaran, kita akan tahu bahwa yang mengatakan ini adalah orangnya. Orang yang mengatakan ini adalah pendapatnya benar, orang yang mengatakan ini pendapatnya salah. Sekali berapapun orangnya bisa salah loh. Bahkan Imam Syafi'i pun terbuka kalau pendapat saya salah. Ra'i yahtamilul khoto, pendapat saya memungkinkan ada kesalahan. Pendapat orang lain salah, tapi memungkinkan ada kebenaran. Jadi benar salah itu harus dicari dahulu dengan ilmu dan belajar. Jadi begitu kalau bacaannya luas kayak Mas Deon ini pasti lentur dalam hidup. Masih banyak belajar ya Bang ya. Iya, akan memiliki toleransi yang tinggi terhadap perbedaan yang ada. Meskipun kita harus harus hati-hati dalam menerima berbagai pendapat dan harus pemikiran orang-orang.
Artinya kita harus dasarnya dulu diperkuat untuk kemudian memilah dan memilih mana yang benar menurut dasar yang sudah kita pelajari. Dan kebenaran itu harus berdasarkan dengan fakta. Kalau dalam dunia pendidikan empiris gitu kan, Empirik ya. empirik. Kalau dalam kita dunia Islam dengan sesuai koridor syariat gitu, ada Al-Quran, hadis, sumber-sumber hukum yang disepakati oleh para ulama, muttafaq alaiha. Jadi begitu Mas Dion ya. Fakun alaih ya. Iya. Iya, sama kayak kata Socrates sebenarnya, Iya. Bang Teguh ya, kayak ilmu itu seperti udara, dia ada di mana-mana, begitu banyak kita bisa mendapatkannya kapanpun dan dimanapun gitu ya Bang ya. Jadi ya kita jangan menutup kemungkinan kalau kebenaran itu bisa datang dari orang yang memang bukan Islam gitu kan, atau orang yang memang lebih muda dari kita, atau Betul. orang yang memang jauh pengetahuannya di bawah kita. Mungkin kalau memang yang dia katakan benar itu ya bisa jadi kebenaran begitu ya Bang ya. Betul. Iya, bagus sekali tentang penjelasan tadi, mungkin cukup jelas banget antara perbedaan. Jadi mohon teman-teman harus toleransi ya untuk berorganisasi itu diharap toleransinya ya. Nah, kemudian tentang hal unik yang didapatkan dari pertukaran mahasiswa itu. Pembelajaran apa aja yang paling unik yang nggak ada di Indonesia? Shock culture ya. Kita kan di sana Culture shock, oke. ya, di sana dengan budaya baru, kondisi sosial masyarakat baru, bahasanya juga meskipun Arab ya, tapi ketika di luar kampus ya bahasa Arabnya campur-campur Perancis gitu. Bahkan lebih banyak Perancisnya gitu. Karena Kayak gimana itu sebenarnya? Saya juga masih kayak misalkan bungkus satu amporte wahdah. Amporte wahid. Amporte, wahid. Wahid. Amporte itu kan Prancis gitu. Wahidnya Arab gitu. Jadi campur-campur. Jadi bahasa kita harus menyelesaikan dalam bermasyarakat, dalam bersosial, karena kita tidak hidup selamanya dalam 24 jam itu di kampus gitu. Kemudian juga kondisi cuaca yang dingin, waktu itu musim dingin, kita yang terbiasa dengan suhu yang sedang di sini tropis, di sana dingin, itu juga harus menyesuaikan. Bagaimana betapa dulu kita ketika mau mandi belum ada penghangatnya, itu masak dengan gas, ketika sudah panas baru disiram. baru di sini kamar mandi udah langsung dingin lagi gitu Oh kan. gitu. Waktu musim dingin ya di sana. 3 sampai 2 bahkan. Oh, tapi nggak sampai minus ya? Nggak sampai 0 pun kita belum. Oh, belum ya. Iya. Jadi itu kita mendapat pengalaman kehidupan bermasyarakat, selain juga pengalaman di kampus yang tadi sudah saya jelaskan, menitik beratkan pada analytical thinking, kemudian tentu mengasah dan mempertajam serta meningkatkan tanpa terasa kemampuan bahasa Arab kita dalam di kampus. Misalnya ketika teman-teman diminta oleh dosen membaca teks bahasa Arab di kampus saya, di kelas hanya saya yang dari MOS satu-satunya. Teman-teman yang lain berkumpul dengan temannya karena ingin aman dan nyaman gitu kan, bisa belajar bareng. Saya beranikan diri untuk mengambil yang Indonesianya jarang, yang memang di sisi lain saya juga konsentrasinya ketika di akhir penghujung masa perkuliahan itu ingin ke fikih gitu, ingin ke fikih. Nah di Zaitunah di Tunis saya mengambil fikih, meskipun fikihnya Maliki di sana. Nah di situ mayoritas orang-orang Tunis, hanya saya sendiri yang dari Mosma. Ada teman saya dari Indonesia satu. Nah, jadi ketika diminta untuk membaca kitab yang bahasa Arabnya tidak berharokat itu merupakan tantangan bagi kami. Ketika kami mampu membaca dengan benar, dosen akan sangat mengapresiasi, antusias. Ini orang ajam non Arab, tapi bahasa Arabnya bagus. Sebaliknya ketika orang Arab kok membaca kitabnya tidak bagus, nah itu mereka tantangan. Iya, mereka kan dibanding-bandingkan. Kamu gimana, orang Arab kalah sama orang Indonesia? Tapi kalau kita ini ya, menarik ini untuk kita bahas bahwa ulama kita di kalangan Arab itu sangat dihargai. Apa buktinya? Syekh Nawawi Banten, kita sering dengar. An-Nawawi Al-Bantani, Atanara itu. Beliau ke Arab selang beberapa lama dari pengembaraan keilmuan beliau di Arab, jadi ulama. Jadi bahkan pimpinannya ulama Hijaz, Sayyidi Ulama Il-Hijaz. Artinya apa? Keilmuan orang Indonesia di kalangan orang Arab itu sangat dihargai betul. Misalnya Prof. Hamka di Al-Azhar dapat gelar Profesor Honoris Causa di Al-Azhar itu, Profesor Hamka. Kemudian di Kediri ada desa namanya Jampes.
seorang kiai tidak pernah ke Arab, tidak pernah belajar di universitas, memperjelas kitabnya Imam Ghazali. Dan Sirajul Talibin nama kitabnya. Tafsir gitu. Bukan, beliau menjelaskan kitab Imam Ghazali, kalau nggak salah Minhajul Abidin, dijelaskan kitabnya dinamai Sirajul Talibin. Namanya Syekh Muhammad Ihsan bin Dahlan Jampes. Kitabnya viral itu ke dunia internasional. Bukan hanya di Indonesia, bahkan di Arab. Di Mesir dicetak berkali-kali. Dijadikan rujukan referensi di Al-Azhar. Sayangnya ditanya, diundang sama Presiden Mesir. Tidak mau. Beliau lebih ingin mengajarkan keilmuan di pesantren. Itu artinya apa? Kualitas ulama kita dari dulu itu sudah diakui oleh dunia. Sehingga ketika kami di Zaitun di Tunis diminta untuk membaca kata-kata yang tidak berharokat dalam bahasa Arab, kami terbiasa karena di pesantren sudah dibiasakan hal itu. Arab gundul ya. Arab gundul, dan itu membuat dosen terpukau, terkesima. Artinya kita sebagai orang Indonesia, lidah kita itu mampu untuk menyelesaikan banyak bahasa. Mas Dion dengan bahasa Inggris yang pronunciation ya, pronunciation. Saya dengan bahasa Arab, dan banyak orang-orang yang seperti kami, bahkan lebih dari kami itu. Artinya kita harus optimis sebagai orang Indonesia dan harus semangat dalam mempelajari bahasa apapun itu ya, bahasa internasional, Inggris, Arab, Mandarin sekalipun, kan banyak kita yang belajar bahasa Mandarin dan menguasai. Jadi itu teman-teman. Dan tadi sempat disinggung tentang kalau di sana itu lebih fokus ke critical thinking tadi ya, Bang. Ya? Di sana itu lebih fokus ke critical thinking dan bagaimana kita bisa mengkorelasikan critical thinking, karena banyak orang yang mengira kita bisa paham, kita bisa critical thinking kalau kita hafal. Nah, sementara kalau kita nggak ngerti apa-apa terus tiba-tiba disuruh kritik, itu kita mungkin susah, Bang. Kira-kira untuk menyamaratakan itu gimana? Ya, ada di Islam, di Zaitunah atau di pesantren-pesantren ada namanya ilmu mantik ya, ilmu logika. Untuk bisa mengetahui cara berpikir yang benar, kita memang perlu mengkaji dan mempelajari itu. Yang ternyata ilmunya hasil pengembangan dari para filsuf. Dulu ada Socrates, Aristoteles, dan Plato. Kemudian dikembangkan oleh Al-Farabi, kemudian juga oleh para filsuf lain dalam dunia Islam. Itu perlu, karena otak kita dalam berpikir itu juga perlu dilatih ya. Kemudian terkait dengan menghafal tadi, Zaitunah memang fokus konsentrasinya pada analytical dan critical thinking, tapi tidak menutup diri bahwa hafalan juga penting. Artinya kita tidak mungkin akan bisa mengkritik tanpa kita mengetahui dalam dan menghafal apa yang meriset. Kayak Imam Ghazali saja bisa dalam Al-Muqif min ad-Dhalalnya. Beliau katakan, saya tidak akan mungkin mengkritik satu ilmu kecuali saya betul-betul telah mengkaji dan menguasainya dengan baik. Dalam Muqif min ad-Dhalal itu beliau kritik dan pelajari filsafat, semua ilmu beliau pelajari dan kemudian beliau kritik, beliau cari kebenaran dengan seobjektif mungkin. Artinya memang metode dalam pembelajaran itu ada menghafal dan memahami. Memahami dan menghafal ini sama pentingnya. Tapi ya alangkah baiknya kita harus mengasah pikiran kita dengan kritis lah, dengan critical thinking. Misalnya saja, para ulama itu kan satu dengan yang lainnya saling berdebat bahkan dengan kitab. Iya betul. Saya pernah dengar ceritanya kayak disinggung sama kitab ini terus disinggung lagi. Apa tuh ceritanya? Saya lupa. Ya misalkan Imam Ghazali mengkritik filsafat, Tahafutul Falasifah. Imam Ghazali itu kan wafat 1111 ya. Beberapa tahun setelah itu lahir Imam Ibn Rushd. Di abad ke-12 Imam Ibn Rushd lahir. Beliau menjadi orang ahli, mempelajari semua karya Imam Ghazali, kemudian mengkritik kitabnya yang berjudul Tahafutul Falasifah menjadi Tahafutut Tahafut. Kan seru tuh saling kritik dalam karya gitu, dalam karya. Meskipun secara pribadi tidak ada masalah tuh. Misalkan di Mesir, di Al-Azhar, itu antara Al-Azhar dengan Ikhwanul Muslimin itu kan berbeda gerakannya. Kemudian Syekh Usama mengarang kitab Al-Haqqul Mubin fi Raddi 'ala man tala'aba bid-din, kebenaran yang nyata yang membantah pendapat orang yang mempermainkan agama, yang menjadikan agama sebagai ya bermain-main dengan agama.
saya baca di kitabnya itu mengkritik pemikiran misalnya Sayyid Qutb dalam kitabnya Fi Dhilalil Quran. Jadi saling mengkritik satu sama lain tapi dengan karya Oh iya, iya. itu luar biasa. Jadi gitu. Ada apa namanya? Ada sense tersendiri gitu ya. Jadi mengkritik dengan karya, terus dibalas lagi dengan karya lagi Kayak gitu ya. yang sedang viral nih, misalkan Apa itu? ada Profesor Mun'im Siri mengarang buku Hmm, dikritik oleh Ustadz Nuruddin yang pakai karya juga. pakai karya juga. Aduh, luar Jadi kan biasa. menarik. Jadi Heeh. hidup tuh dunia, Akademiknya ya, ya, akademiknya. termasuk yang viral juga ya. Misalkan yang terkait Ba'alawi kemarin. Iya, betul. Apa itu kira-kira yang Kan tesisnya Kiai Imad ah, membantah nasabnya Ba'alawi, mengatakan nasabnya terputus. palsu katanya? Kemudian ada kajian juga yang Mengkritik lagi. mengkritik pemikiran Kiai Imad dari misalkan dari pihak Ba'alawi, dari eh, apa tuh namanya, ya adalah. Jadi hidup tuh dunia diskusinya dan terbukukan, terkodifikasikan sehingga bisa dipelajari dan dikaji oleh kita ini sebagai pemerhati dunia pendidikan. Jadi begitu Mas Dian. Iya, dan itu sebenarnya belum belum tersebar luas kan mungkin di daerah saya ya, soalnya di saya itu sepi-sepi aja memang yang tersebar itu ya kayak ini Habib palsu, Balawi segala macam ini tidak benar segala-segalanya. Iya, iya. Untuk yang kitab-kitab ini saya masih belum dapat jadi apa Oh, namanya korelasinya di mana gitu. Maksudnya belum dapat dari mana sih datangnya gitu. Mungkin nanti kedepannya saya bisa cari ya Bang iya, ya. itu ada itu dan menarik. Memang dalam dunia akademik, hal-hal yang kontroversi itu kadang diperlukan. Hmm. Karena dari itu muncul kajian begitu. Pemikiran-pemikiran baru Pemikiran-pemikiran gitu ya. baru gitu. Ya, terus kemudian ngomongin soal kitab, Bang Teguh ini yaktubul kitab ya. Iya. So lagi tuh bahasa Inggris campur nih. Jadi tentang Never apa mind. kira-kira About kitabnya? Arabic debate. Arabic debate. Okay, so can you please explain about your book? Saya pakai bahasa Arab nih. Iya, Jadi apa nanti afwan minkum gitu. buku saya itu ingin memotivasi dan merangsang kecintaan para mahasiswa khususnya dan para siswa pesantren umumnya terhadap bahasa Arab dan memberikan keyakinan kepada mereka bahwa kalau kita menguasai bahasa apapun itu yang saya kuasai misalnya bahasa Arab, peluang kita untuk kemudian menjelajahi dunia sukses dengan bahasa kita itu besar. Saya dengan bahasa Arab bisa keliling ke Oman, ke Tunis, kemudian berkesempatan juga ke Malaysia kemarin. Ada korelasinya lah dengan bahasa Arab. Jadi dari situ kemudian saya terinspirasi untuk membukukan pengalaman-pengalaman saya di dalam dunia debat dalam satu buku yang berjudul Menggenggam Dunia dengan Debat Bahasa Arab, panduan praktis dan inspiratif. Nah, jadi itu Mas Dion. Sebenarnya tujuannya ingin membumikan dan memotivasi kecintaan, membangkitkan kembali kecintaan para mahasiswa dan para siswa santri umumnya terhadap bahasa Arab. Dan ingin menunjukkan bahwa tahadus binikmah, banyak orang yang seperti saya yang kemudian merasakan betapa luar biasanya orang yang memiliki kemampuan bahasa Arab bagus dan baik. Misalnya Wakil Menteri Luar Negeri kita, Bapak Anies Mata, itu pidato di konferensi tingkat tinggi di Arab sana, Pakai bahasa pakai Arab. bahasa Arab dan bahasa Arabnya luar biasa, bagus sekali. Itu artinya bahkan yang ulama-ulama yang bahasa Arabnya jago itu Belum tidak tentu. tidak selamanya dari Arab gitu kan. Banyak yang non Arab ajam tapi bahasa Arabnya bagus. Indonesia yang tadi saya sebutkan, saya Nawawi, kemudian saya Yasin Al-Fadani, kemudian tadi saya Ihsan Jafes dan para masyayikh lain. Sekarang pun yang sekarang masih hidup ada di Sukorejo, namanya Kiai Afifuddin Muhajir. Itu kitab-kitabnya berbahasa Arab, bagus tentang Pancasila dalam Islam, tapi berbahasa Arab. Ada juga Gus Najih Maimun, itu juga sering menulis dalam bahasa Arab. Artinya di FDI itu kan juga wajib skripsinya berbahasa Arab. Begitu juga di PBA. Artinya kalau kita menguasai satu bahasa, kita mampu akan keliling dunia. Idza kanatil lughatu fi alfadina lakanatid dunya ala qabdatina. Dunia akan kita pegang manakala bahasa di lisan. Tentu bahasa ini adalah bahasa internasional yang diakui sekali berenglish ataupun Arabik Arabic. dan bahasa-bahasa lain. Itu saja sih Mas ingin sharing sebenarnya. Iya, memang itu relate sama saya juga, Bang.
Jadi saya juga bisa sampai Jakarta ini cuman karena bahasa Inggris itulah yang membawa saya ke Jakarta ini dan membawa saya untuk seminar dan lain-lain itu adalah ya bahasa itu tadi. Oh iya. Nah, ternyata sama juga dulu juga ke Bang Teguh ya sampai ke luar negeri malahan dan Alhamdulillah. bahasa-bahasanya luar biasa teman-temannya. Nah, kemudian Bang Teguh tentang gimana tentang literasi di sana sama di Indonesia bedanya apa, Bang? Di sana ya hampir mirip sih, hampir mirip. Eh, Hampir mirip dengan dunia di pesantren di kita di Indonesia. Kayak Al Azhar Asarif Mesir itu kan juga mirip dengan pesantren-pesantren di Indonesia meskipun ada beberapa perbedaan. Eh, dari situ saya melihat bahwa bangkitnya suatu peradaban justru berawal dari melek literasi. Maka tidak heran ketika Al-Quran turun ayat pertamanya perintah untuk Ikro. literasi, ikro. Selain ikro juga bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhan. Artinya membaca tapi tidak asal membaca begitu. Ada aturannya, ada metodologinya. Dalam Islam bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Al-qalam itu kan pena kan. Jadi Kolam setelah membaca kemudian ditulis. baca tulis itu kan literasi kan. Ternyata kebangkitan suatu peradaban dari situ. Betapa dulu di abad kebangkitan Islam disebut Al-Asrul Zahabi, masa-masa keemasan di masa Abbasiyah. Banyak sekali ulama-ulama yang fokus mendedikasikan dirinya untuk ilmu, untuk literasi. Di Islam dibuat Baitul Baitul Hikmah. Banyak sekali karya-karya Yunani yang bagus-bagus dan bermanfaat diterjemahkan untuk dikaji lebih dalam. Artinya perhatian para ulama ketika itu adalah terfokus pada bagaimana mencerdaskan umat, bagaimana memperkenalkan literasi seluas-luasnya sesuai dengan perintah Islam. Makanya ayat pertama pula gitu. Kemudian bahkan lebih dari itu, penghasilan mereka itu setara dengan karya yang mereka hasilkan dan ditimbang diukur dengan emas gitu. Itu kan artinya pemerintah, para ulama itu berjalan beriringan untuk membumikan kecintaan terhadap literasi. Sekarang peradaban dikuasai dan dipegang oleh Barat misalnya. Mereka kan melek literasi. Betul. Mereka gila baca, semua dibaca gitu. Dan kalau kita insaf nih, kalau kita sadar bahwa uh, budaya semacam itu tuh budaya kita sebenarnya. Tapi kita lupa. Makanya Muhammad Abduh itu terkenal sekali mengatakan al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam itu nilai-nilainya kadang tertutup oleh orang Islam. Kita orang Islam justru Indonesia yang mayoritas negara penduduknya Islam literasinya rendah begitu kan. Yang harusnya tinggi. Sehingga ketika Muhammad Abduh di barat, beliau mengatakan saya di barat di negara non Islam. Saya tidak melihat orang-orang Islam, tapi melihat Islam. Ada di dunia itu ya. Iya, dipraktekkan nilai-nilainya. Ketika di negara Islam, saya di negara Islam. Saya melihat banyak orang Islam, tapi tidak melihat Islam begitu. Itu kan artinya umat Islam belakangan ini yang menyebabkan peradabannya turun adalah lepas dari nilai-nilai keislaman yang selama ini dia seharusnya dipegang dan dilaksanakan. Makanya banyak ulama yang mengarang tentang itu, misalnya saja Sakib Arselan ketika ditulis surat dari Sambas oleh ulama kita di Indonesia, menuliskan surat kepada ulama di Mesir melalui Syekh Muhammad Rosid Ridho untuk disampaikan dan dituliskan oleh Muhammad Sakib Arselan. Kenapa sih Islam itu mundur dan Barat itu maju? Itu kenapa tuh? Jawabannya ada di buku itu. Bukunya judulnya Lima Data Akharul Muslimun wa Taqaddama Ghairuhum. Banyak sekali penyebabnya. Di antaranya tadi kurang melek literasi misalnya. Jiwa persatuan antar umat Islamnya kurang kuat. Misalkan satu nilai mata uang yang paling rendah di negara Islam, Indonesia misalnya rupiah, di Tunis misalnya dinar. Satu saja setiap orang Islam mendermakan itu bisa untuk mendonasi ke Palestina dan membuat mereka Hidup lagi. hidup lagi. Asal semuanya kompak. Itu dibahas di situ. Ternyata yang mengkaji itu bukan hanya ulama Islam. Bahkan orang-orang orientalis di Jerman pun mengkaji itu. Ada Honke namanya, Sigrid Honke. Itu menulis buku dalam bahasa Jerman kemudian diterjemahkan dalam Arab, artinya Syamsul Arabi tasba'u 'alal gharbi. Matahari peradaban Arab bersinar menyinari Barat. Barat sekarang dengan peradaban yang maju artinya tidak lepas dari
Islam dan Arab. Makanya Syekh Yusuf Al-Qaradawi mengatakan al-Islam wal hadarah al-gharbiyah. Islam dengan peradaban barat. Tidak tidak bisa terlepas mereka. Mereka mengakui Menyatu bahwa ya. bahwa yang mengilhami kebangkitan dengan apa Renaissance ya, masa-masa kebangkitan kejayaan mereka itu adalah ini Islam Arab, Arab ya. sehingga banyak sekali mengalami perubahan-perubahan yang signifikan, melek ilmu, melek literasi. Ya, kuncinya adalah pada melek literasi itu. Iya, mungkin salah satu penyebabnya juga tadi kan salah satunya itu literasi, kemudian mereka merasa ya kita dulu itu pernah semegah itu loh, kita dulu Iya. udah pernah seemas itu gitu. Jadi ya walaupun kita dijelekin sekarang, tapi kamu tahu nggak sih dulu dulu itu negara kita itu paling bagus literasinya. Nah, rasa rasa kesombongan atau rasa kepuasan itulah yang membuat kita nggak mau belajar lagi mungkin gitu ya bang. Iya, itu kan salah. Kita membanggakan dulu yang sudah nggak ada. Sedangkan saat ini kita di kehidupan dunia realita yang kita berbalik dengan kondisi kita dulu gitu. Makanya terkenal sekali ungkapan Laisal mar'uman yaqulu kana abi. Bukanlah orang bijak yang mengatakan dulu bapak saya begini, dulu mbah-mbah kami begitu, dulu Islam itu jaya. Dulu harusnya orang bijak dan baik kita mengatakan ha anada, inilah saya dengan apa yang saya punya. Inilah kami. Ini saya tahu nih inilah kata-katanya Islam, nih. gitu. Innal fatah mayakulu ha'an naza wa laisal fatah mayakulu kana. Kana ya itu. Itu luar biasa emang. Bukan pemuda yang bilang itu loh bapakku pengusaha, bapakku orang kaya di dunia. Iya. Tapi ya ini aku apa adanya. Itulah pemuda aslinya gitu ya. Nah, bicara soal pemuda, justru kebangkitan suatu peradaban juga erat kaitannya dengan pemudanya. Makanya pemuda hari ini adalah pemimpin bangsa hari nanti. Dulu ketika Islam pertama kali disiarkan oleh Nabi Muhammad, yang menjadi pengikutnya mayoritas pemuda. Sayyidina Ali ketika itu masih belasan tahun. Yang pertama kali ya. Ya, dan Abu Bakar dan awail ya orang-orang pertama yang masuk Islam itu mayoritas pemuda dan yang berani mati untuk berjihad mempertahankan agama ya pemuda. Termasuk kita Indonesia ini kalau tidak Soekarno. ada Sumpah Pemuda kan tidak mungkin Betul. kemudian lahir proklamasi Soekarno diculik oleh pemuda kan, dipaksa untuk 16 Agustus merdeka ya kan, cuma disaksikan 7 orang kalau nggak salah ya, atau berapa orang itu. kata Bung Karno, berikan kepadaku 1000 orang tua akan kuguncangkan Semeru dari pangkalnya. Cabut Semeru dari pangkalnya, dan kalau 10 pemuda akan kugoncangkan dunia. Semeru itu gunung, dunia itu lebih luas. Lebih luas ya, memang luar biasa. Jadi sebenarnya pengetahuan dari Arab ini atau dari Timur ini sebenarnya kita copy paste aja di Indonesia, seperti halnya tadi literasi. Jadi kan salah satu tujuan Indonesia Merdeka adalah mencerdaskan anak bangsa. Iya, Nah, muda. kemudian yang tadi berikan aku 10 pemuda, sama aja kayak yang di literasi di Arab tadi kan. Pemimpin di zaman mendatang adalah pemuda saat ini gitu kan. Nah, makanya kita cuma mengcopy paste dari apa-apa yang udah ada dulunya. Mungkin seperti itu ya, Bang. Jadi korelasinya itu nggak akan pernah tertinggal. Kita harus samakan, kita harus setarakan, dan kita harus apa namanya? Kita harus kaji ulang ya. Jadi kita nggak berhenti stuck di situ-situ aja. Iya. Ya, jadi kira-kira apa hal yang paling susah atau jadi tantangan ketika dulu belajar bahasa Arab sampai menjadi cinta bahasa Arab itu, jadi kira-kira apa tantangannya, Bang? Tantangan yang sekaligus memotivasi adalah bahwa bahasa Arab ini sangat kaya dengan kosakata. Saya membaca penelitian di UI itu mengatakan jumlah kosakata bahasa Arab itu 6 juta kurang lebih. Bahasa Inggris saja tidak sampai 1 juta. Bahasa Indonesia ribuan lah. Ribuan. Itu artinya kosakatanya sangat banyak. Dulu guru kami di pesantren mengatakan bahwa kamus bahasa Arab itu bahkan dibawa menggunakan becak tidak cukup. Satu Ada becak Lisanul Arab, ada Tajul Arus, ada Mu'jamul Ain, dan banyak sekali kamus-kamus yang besar, banyak, berjilid-jilid, dan tidak pernah akan habis, selalu ada lagi. Ya kan? Seiring berjalannya waktu. Iya. Itu artinya kosakata dalam bahasa Arab itu luas kan. Saya kadang setiap membaca buku bahasa Arab itu pasti dalam satu halaman ada yang baru. Oh, ini orang Arab itu ketika suka dengan satu hal, dia akan memiliki banyak kosakata dan tentang hal itu. Anggur misalnya, korma misalnya, bahasa Arabnya korma itu banyak. Bahasa Arabnya anggur juga banyak. Yang masing-masing kosakata menjelaskan tentang anggur itu ada perbedaannya satu dengan yang lain. Itu kan menarik. Sehingga
ketika diterjemahkan bahasa Indonesia itu kita kurang kadang untuk merepresentasikan bahasa Arab itu. Tantangannya itu, kosakatanya banyak, otomatis kita harus kejar itu, harus selalu penasaran dan mencari tahu kosakata-kosakata yang baru. Kemudian tidak hanya berhenti pada menghafal, ini yang sering salah pahami. Bahasa Arab dipelajari dengan menghafal kosakata itu penting. Tapi hafalan itu lambat laun akan lupa kalau tidak digunakan. Sedangkan bahasa itu adalah perantara komunikasi, seperti kata Ibnu Jini, wasilatun yu'abbiru biha qaumun lil husuli 'alal aghrad. Artinya wasilah, perantara yang digunakan oleh kelompok orang untuk mencapai tujuan dalam komunikasi. Artinya kalau hanya sekedar dihafal kan tidak, belum bahasa itu, hanya pengetahuan. Tapi kalau kayak kita ini bercakap dengan bahasa Indonesia itu bahasa itu. Makanya Al-Quran itu mujizat Allah dalam bahasa Arab yang juga dibaca, diucapkan, dilafalkan. Kalamullah kan, ucapan Allah, bahasa Allah. Sehingga itulah yang kemudian menjadi mujizat sampai sekarang, tidak bisa ditandingi dan disamakan oleh salah seorang pun, atau dengan bantuan apapun tidak mampu untuk menandingi selevel satu ayat saja dalam Al-Quran dengan bahasa Arabnya. Ya, Al-Quran saja kan bahasa Arabnya luar biasa bagus ya, dan tafsirnya banyak banget. Betul. Itu kenapa? Karena bahasa Arab sangat kaya. Itu Indah tantangan juga ya. indah, seni sekali, dengan balaghahnya, dengan ilmu-ilmu sastranya, adab Arabi. Itu yang membuat kami kemudian harus fokus dalam mengkaji, sekaligus harus menaklukkan berbagai macam kosakata baru yang kita temui, dan pasti tidak akan pernah berhenti untuk belajar bahasa Arab. Tidak akan mungkin orang pembelajar bahasa Arab itu kemudian sampai pada tahap saya sudah Puas gitu ya. Dan itu kemudian menjadi petamparan buat kita atau guru-guru yang merasa otoriter dalam pembelajaran sebuah bahasa, karena kan bahasa itu harus kayak gini, harus ini. Padahal intinya bahasa tadi adalah alat komunikasi. Ketika orang paham dan kita paham dengan sesuatu pesan itu, jadi sudah cukup, karena bahasa itu bersifat arbitrer, yang itu artinya adalah mana suka gitu ya. Jadi kita nggak boleh terlalu otoriter ke murid kita, jadi menghasilkan murid-murid yang malas belajar bahasa Inggris, malas belajar bahasa Arab karena harus banyak grammar, sorof, nahu dan lain-lain gitu kan. Jadinya udah muncul paradigma yang susah banget gitu. Jadi enggak gitu. PR buat para guru untuk memancing dan memotivasi serta menanamkan rasa cinta terlebih dahulu. Betul. Sebelum para siswanya itu mengkaji, sehingga dia tahu kenapa sih belajar bahasa Arab dan untuk apa sih. Itu berangkat dari cinta kan. Betul. Jadi guru yang baik adalah guru yang mampu menginspirasi para peserta didiknya untuk menjadi seperti dirinya. Minimal seperti dirinya lah ya. Tentu harapannya guru lebih baik siswanya. Semua guru menginginkan siswa itu lebih baik daripada diri. Yang penting adalah rasa ingin tahu. Bagaimana cara kita menanamkan rasa ingin tahu gitu ya. Karena teman-teman harus tahu, bahasa intinya adalah terbiasa. Kita sadar dulu waktu kecil itu kita belum bisa baca, belum tahu A, B, C, tapi kita udah bisa ngomong. Karena apa? Karena terbiasa. Bahasa adalah soal biasa, teman-teman. Ya kan, Bang ya? Iya, betul. Iya. Kemudian tentang pesan terakhir untuk teman-teman yang di rumah. Buat teman-teman semua yang di rumah, dimanapun Anda berada yang menyaksikan video podcast ini, Mas Dion, kita harus semangat dalam belajar, semangat dalam mencari ilmu apapun itu. Yang jelas ilmu yang bisa membuat kita semakin sadar bahwa kita ini belum tahu banyak, kita ini masih lemah. Di atas kita masih ada yang lebih banyak sekali, lebih alim. Nanti akan sampai pada satu titik ternyata yang sangat alim itu hanya satu, yaitu Allah, begitu kan. Kita harus selalu mengkaji ilmu, karena man salaka thariqan, siapa yang berjalan di suatu jalan dengan tujuan mencari ilmu, yaltamisu bihi ilman, orientasinya adalah ilmu, itu sahalallahu bihi lahu thariqan ilal jannah. Allah akan memudahkan jalan kita menuju surga. Kalau jalan menuju surga saja dimudahkan, apalagi jalan menuju kesuksesan dunia. Betul. Gitu. Jadi menggenggam dunia ataupun menjadi apapun profesi itu akan mudah lah, saya kira, dengan ilmu, dengan penguasaan yang dalam terhadap satu fun keilmuan
yang para pemirsa semua cintai, tentu semua itu akan menjadi enak dan menjadi tidak terkesan membebankan manakala kita pondasikan uh, kita mencarinya atas dasar cinta. Menuntut ilmu atas dasar cinta itu lezat. Kalau kata ulama itu sebagaimana kita butuh makanan dan minuman untuk hidup, itu adalah asupan jasad, maka asupan otak, akal, dan hati itu lebih penting dan lebih mendesak dibandingkan ini. Artinya, kalau satu hari kita tidak menambah pikiran kita dengan ilmu, hati kita dengan hikmah, maka lambat laun akan mati. Sebagaimana jasad kita kalau tidak makan dan minum juga akan mati. Makanya para ulama dalam syairnya mengatakan, "Wakun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi." Jadilah orang yang selalu mencari faidah, mencari manfaat, mencari ilmu, mencari pengalaman baru dalam setiap hari, selalu ingin menambah hal-hal positif itu dan selalu berenang dalam lautan-lautan kemuliaan, lautan-lautan faidah, lautan-lautan ilmu. Jadi begitu Mas Yon, semangat, dasari semuanya dengan ilmu, insya Allah akan selamat dan sukses. Iya, jadi sama seperti yang dikatakan Bang Teguh tadi teman-teman, ada kata-kata lain nih Bang, kayak mansyara'al darbi wasolah, barang Iya. siapa yang berjalan pada jalannya maka sampailah, iya gitu ya Bang. Jadi teman-teman itulah yang disampaikan Bang Teguh tadi, sama seperti kita negara Indonesia itu kita salah satu tujuan merdekanya adalah mencerdaskan anak bangsa, maka kita harus kuatkan literasi dan numerik sehingga kita akan menggapai dunia seperti yang sejarah Islam tadi itu ya Bang ya. Nah, kemudian juga teman-teman jangan pernah lupa, jangan pernah melalaikan apa yang menjadi kewajiban kita seperti kepada Tuhan, kepada orang tua dan ke semua orang yang menjadi kewajiban kita. Mungkin itu aja teman-teman dari saya Deon Valentino dan ada juga Bang Teguh. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.